Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi pada pertemuan ketiga ya berarti ya di mata kuliah praktikum jaringan komputer. Nah, untuk pertemuan kemarin ini apakah sudah dibaca di Bismatnya untuk materinya? Halo? Halo Enggak? Kak, Oke, baik. Mungkin sempat nanti akan saya singgung sebentar ya untuk pertemuan yang kemarin dan untuk pertemuan ketiga juga sudah saya buka di Bismatnya. Nanti bisa dipelajari. Selanjutnya kemarin itu untuk praktikum kita kan untuk praktikum awal ini terkait clamping ya sebenarnya ya. Jaringan begitu juga untuk alat clampingnya, kabel dan line testernya itu kemarin belum lengkap kalau di Mates justru aja di Gunung Kidul. Kemarin sempat saya ambil, jadi rencana minggu depan ini semoga kita bisa praktikum. Karena untuk pengadaan alat praktikum yang semester ini kemarin belum turun ya untuk perlengkapannya. Oke, mohon izin share screen untuk materinya ya. Oke, apakah sudah nampak di layar komputer teman-teman semuanya? sudah. Oke, baik. Pertama-tama ini adalah pengenalan tentang jaringan komputer ya. Mohon maaf, ini semester 4 atau 2 ya kalian? Semester Ini semester 4 ya. Baik, ini adalah pengenalan tentang jaringan komputer. Nah, kemarin ini adalah modul yang saya ambil dari Bismat ya. Itu juga dengan beberapa referensi atau beberapa sumber bacaan yang bisa kalian pelajari. Nanti kan beberapa saya tambahkan juga di materi pada pertemuan berikutnya. Yang pertama ini adalah tentang pengenalan jaringan komputer. Baik, kita lihat pada layar ini ya. Jadi prinsip dasar dari jaringan komputer itu sendiri. Jadi jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom. Jadi dikatakan otonom karena tanpa jaringan pun dia bisa jalan sendiri gitu ya. Yang dihubungkan dengan satu dengan yang lainnya. Jadi antara komputer satu dengan komputer yang ini saling terhubung gitu ya. Melalui media transmisi atau perantara komunikasi. Sehingga dapat saling berbagi data dan informasi antar komputer atau antar perangkat lainnya. Nah, program-program penggunaan bersama serta penggunaan perangkat kelas bersama seperti printer dan sebagainya ini dengan memanfaatkan media transmisi atau media komunikasi. Media transmisi ini ada banyak ya, ada yang menggunakan kabel, ada juga yang tanpa kabel, dari kabel. Di mana dengan menggunakan kabel ini, kalau jaringan lokal antara komputer dan komputer yang lain ini dengan menggunakan kabel LAN gitu ya, dan juga dengan memanfaatkan WiFi dan sebagainya. Selama perangkat tersebut ini memadai untuk hardware-nya, sehingga antara yang satu dengan yang lain bisa dapat terhubung. Nah, awalnya networking atau jaringan komputernya adalah sambungan komputer ke komputer dalam bentuk topologi bus. Nah, seperti pada contoh di layar ini ya. Jadi jaringannya ini awal mulanya ini seperti topologi bus ini. Jadi ketika salah satu terputus, maka jaringan berikutnya dia akan terputus. Nah, seperti halnya ketika kalian melihat jaringan kabel ya Indigo dan sebagainya. Bila ketika ada satu jalur kabel itu terputus, maka jaringan berikutnya ini nggak akan dapat sambungan atau transmisi data dan sebagainya ke belakangnya. Jadi ketika ada yang terputus, nanti jaringan yang berikutnya ini juga akan terputus. Nah, itu awal mulanya itu adalah menggunakan sambungan atau topologi yang bus. Cuman berkembangnya zaman, ada beberapa topologi yang dia akan kita pelajari sehingga bisa mempermudah atau menghindari uh, putusnya jaringan tersebut. Nah, ini adalah sambungan jaringan komputer di PC yang ditemukan oleh Dr. Robert pada tahun 76 yang diberi nama Ethernet. Ini awal mulanya Ethernet seperti ini tampilannya. Nah, kemudian
agar jaringan itu sendiri dapat tersambung atau terhubung antara komputer satu dengan yang lain, itu diperlukan elemen-elemen dasar atau hardware-hardware maupun software sebagai penunjangnya. Ya, beberapa di antaranya yang pertama itu adalah komponen hardware-nya. Komponen hardware-nya berarti ini ada PC-nya itu sendiri atau perangkat komputernya atau perangkat-perangkat yang lain atau printer dan sebagainya yang terhubung dengan komputer tersebut. Kemudian ada NIC atau network interface card. Kemudian ada kabelnya dan ada jenis topologi jaringannya. Ini kalau menggunakan kabel. Kalau menggunakan WiFi berarti ada jaringan WiFi yang terhubung ke perangkat yang akan disambungkan. Ya, kemudian yang selanjutnya ini yaitu adalah komponen software-nya. Di mana komponen software ini sistem informasi jaringan, yaitu ada auto dan protokol jaringannya. Jadi keduanya ini dia harus ada karena ini adalah salah satu elemen dasar. Ketika ada tanpa komponen software-nya, maka nggak akan jalan sambungannya. Begitu juga dengan sebaliknya. Oke, selanjutnya ini adalah tentang protokol jaringan. Nah, agar suatu komputer dapat komunikasi dengan komputer lain, kedua komputer tersebut harus membutuhkan kesepakatan tentang cara berkomunikasi. Nah, aturan komunikasi ini disebut yaitu protokol. Jadi antara komputer yang satu dengan yang lain ini harus eh, apa ya, yang protokolnya sama atau kesepakatannya sama sehingga saling terhubung. Nah, protokol sendiri definisikan apa yang dikomunikasikan, bagaimana dan kapan terjadinya komunikasi. Nah, nah, ini ada beberapa protokol yang dikenal di jaringan komputer. Ya, seperti yang pada nampak di layar, ini nanti bisa kalian pelajari ya. Selanjutnya ini bagaimana jaringan itu bekerja. Oke, nah di sini bagaimana jaringan bekerja. Yang pertama ini ada network client, ada network server, di mana ini yang bawah ini adalah network kabelnya. Antara server dan layar ini harus terhubung dengan menggunakan kabel. Kalau jaringannya ini dengan menggunakan kabelnya, di mana servernya ini dia dengan menggunakan protokol pada klien, pada protokol klien antara server ini sama. Kemudian dan network kemudian dihubungkan dengan menggunakan kabelnya. Nah, selanjutnya area jaringan komputer ini dibagi menjadi tiga ya, ditentukan berdasarkan jarak jangkaunya atau kebutuhan data yang digunakan. Ya, yang pertama itu ada LAN atau jaringan komputer lokal, ada jaringan komputer metropolitan MAN, dan jaringan komputer skala luas atau WAN. Nah, ini berdasarkan jarak jangkaunya itu adalah LAN, MAN, dan WAN. Nah, kemudian berdasarkan tipe jaringan itu sendiri, terdapat dua tipe yang utama, yaitu adalah peer-to-peer atau workgroup ya, atau client server, atau bisa dikatakan dengan domain. Nah, kemudian ini adalah gambaran tentang tipe jaringan peer-to-peer atau workgroup. Nah, pada jaringan tipe ini, semua komputer berkedudukan sama, dapat bertindak sebagai sebuah PC client maupun PC server. Nah, tampilannya ini seperti nampak pada gambar di depan ya, atau gambar di layar ini. Ini adalah gambaran bagaimana tipe jaringan peer-to-peer itu sendiri. Jadi ada beberapa PC, kemudian ada perangkat penghubungnya, dan ada beberapa perangkat atau hardware lain yang terhubung ke PC tersebut. Kemudian yang kedua ini adalah client server. Nah, pada jaringan ini terdapat sebuah PC server yang berfungsi untuk mengatur dan membagikan informasi ke setiap PC yang terhubung dengannya. Nah, seperti contoh pada tampilan tersebut ya. Jadi server ini menyediakan sarana untuk klien untuk mengambil data, sharing perangkat dan sebagainya.
Nah, biasanya kalau di laboratorium kita di atas itu ada VC servernya satu yang ada di depan ya. Tujuannya apa? Untuk mengatur beberapa perangkat komputer yang ada di atau yang ada digunakan di sana atau kliennya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ini ada topologi jaringan. Nah, topologi adalah susunan geometri dan kemudian penentuan topologi jaringan ini akan berpengaruh pada yang pertama yaitu tipe peralatannya atau equipmentnya, kemudian kemampuan peralatan, pertumbuhan jaringan, dan penambahan manajemen jaringan. Nah, ini mungkin sudah kalian baca ya, mungkin sekilas saja. Nah, ini adalah contoh topologi bus ya. Nah, gambarannya seperti ini untuk topologi bus. Nah, di antara satu dengan yang ini terhubung dengan jaringan kabelnya. Nah, takutnya ketika jaringan kabel yang utama ini salah satu terputus, nanti akan pada jaringan berikutnya ini dia tidak akan mendapatkan sambungan atau juga akan ikut terputus begini. Nah, kemudian ini adalah contoh topologi star. Nah, topologi star ini contohnya seperti pada gambar, di mana setiap komputer ini dikonsentrasikan pada sebuah komponen yang disebut dengan hub atau multi-point repeater konsentrator, sehingga akan membentuk suatu jaringan seperti bintang. Nah, jaringan di sini dia ada hub sebagai komponen komponen penghubungnya ya. Jadi ketika antara workstation atau PC yang satu ini terputus ke hubnya, maka komputer yang lain ini masih bisa terhubung. Perbedaannya dengan yang ini, dia tanpa menggunakan hub. Jadi dia antara PC yang satu dengan PC yang berikutnya dia saling terhubung. Nah, kemudian yang ketiga ini ada topologi ring. Di mana topologi ring ini setiap komputer dihubungkan dengan sebuah kabel tunggal sehingga membentuk lingkaran tanpa memiliki ujung kabelnya. Nah, topologi ini seperti topologi bus sebenarnya, dan setiap komputer akan mempengaruhi sinyal data. Jadi kurang lebih ini sama dengan topologi, cuman dia seolah-olah dihubungkan dengan topologi bus. Nah, namun perbedaannya dengan topologi bus ini ketika salah satu terhubung, maka ketika masih ada dalam satu jaringan ini, salah satu terhubung yang paling atas kiri ya, nanti yang tiga lainnya dia masih bisa terhubung sebenarnya. Selanjutnya adalah komponen pembentuk jaringan ya. Pertama itu ada Ethernet atau NIC, yaitu kartu jaringan yang digunakan untuk menghubungkan PC satu dengan yang lainnya. Nah, beberapa motherboard yang dijual di pasaran saat ini sudah dilengkapi dengan kartu jaringan atau on-board. Kalau belum ada, maka ada perangkat Ethernet eksternal yang bisa ditambahkan biasanya pada perangkat-perangkat CPU atau komputer komputer desktop. Kalau antara PC dan sebagainya sekarang biasanya sudah on-board ya ke dalam motherboardnya. Selanjutnya komponen yang berikutnya perlu ini adalah kabelnya. Ya, jaringan Ethernet atau pas menggunakan kabel RJ58, tingnet koaksial atau tingnet disebut juga dengan yellow kabel. Nah, ini adalah beberapa contoh gambaran kabel. Kalau yang kita tampilkan di layar monitor ini ada yang paling kiri ini adalah kabel koaksial ya, sebagai penghubung jaringan. Kemudian yang tengah ini ada kabel fiber optik, yang ke paling kanan ini adalah kabel UDP. Nah, untuk jaringan lokal atau jaringan yang biasanya ada di laboratorium itu ya, yang digunakan antara PC satu dengan yang lain menggunakan kabel UDP ini ya. Nah, kemudian kabel koaksial atau kabel FO yang tengah itu gambarnya. Nah, itu biasanya untuk jaringan luar gitu. Kalau kita tahu mungkin kabel indium dan sebagainya itu sudah menggunakan kabel FO. Namun masih ada beberapa provider yang masih menggunakan kabel koaksial. Nah, ini masih banyak ya biasanya jaringan-jaringan yang lama. Masih ada kabel koaksial ini kayak kabel antena TV seperti itu ya. Di mana yang tengahnya ini ada kabel innernya dan ada kabel serabutnya yang melingkarinya. Dan kemudian perbedaan keduanya ini biasanya kalau kabel tembaga atau kabel koaksial ini dia kecenderungan untuk eh, noise itu cukup tinggi. Selanjutnya ini adalah hub.
untuk menyambungkan komputer. Biasanya menggunakan hub. Nah, tampilannya hubnya adalah contohnya seperti ini. Bagaimana distribusi PC-nya adalah contoh. Jadi misal ada satu laboratorium besar atau satu gedung itu ya. Ada hubnya, kemudian masing-masing laboratorium atau masing-masing laboratorium ada hubnya tersendiri, sehingga jaringannya seperti pada yang nampil di layar tersebut. Sehingga ketika jalur antara hub ke hub ini terputus, hub yang lain ini masih tersambung. Nah, kemudian dengan metode broadcast sering terjadi tabrakan yang akhirnya akan memperlambat akses jaringan. Selain lambat, Ethernet Network juga akan membagi bandwidth secara keseluruhan dalam jumlah portnya masing-masing. Nah, untuk mengatasi domain atau penurunan kecepatan dalam satu jaringan maka digunakan namanya switch ini ya. Nah, switch ini bekerja dengan metode mengakses tabel MAC address-nya. Jadi kalau sinyal yang berasal dari port satu ke port yang lainnya tidak akan di-broadcast ke port yang akan dituju, sehingga tidak mengganggu jaringan yang lain. Nah, otomatis tidak akan mengganggu sinyal yang lain, tidak akan menghambat jaringan yang lainnya. Nah, ya, ini untuk mengurangi terjadinya domain silicon maka digunakan bridge agar jumlah komputer yang menjadi berkurang. Nah, ini adalah gambarannya. Kemudian penggunaan bridge-nya seperti ini. Nah, selanjutnya ini adalah untuk menghindari terjadinya broadcast atau saling merugikan protokol maka digunakan router. Jadi diatur ya protokolnya antara base satu dengan lain. Dan dengan router, protokol yang dilewatkan hanya TCP atau IP-nya saja. Router juga untuk mengarahkan IP address yang satu ke jaringan yang lainnya. Nah, selanjutnya sedikit gambaran pada tentang atau model infrastruktur jaringan itu sendiri. Untuk materi ini sudah saya bagikan pada Bismarcknya ya, nanti silahkan kalian pelajari. Nah, ini Bisma tentang modul atau praktikum jaringan komputer ya. Nah, ini sudah saya buka untuk pertemuan 23-nya. Nah, pertemuan 23 ini lebih ke teori ya, atau pengantar jaringan komputer itu sendiri. Nah, nanti pada pertemuan nah, pada pertemuan keempat, nanti kita akan mencoba melakukan simulator jaringan dengan aplikasi-aplikasi yang ada, bisa itu pakai tracer dan sebagainya. Nah, yang pertama ini masih teori tentang bagaimana distribusi jaringan itu sendiri, kemudian nanti kita buat simulatornya, kemudian pada pertemuan 5 ini nanti kita akan belajar grimping kabelnya itu seperti apalah. Untuk alatnya ini kemarin belum lengkap, saya tanyakan yang di Wates. Nah, saya ambilkan dulu yang dari Kika, jadi pertemuan kelima nanti kita bisa praktek untuk mencoba crimping kabel. Nah, peralatannya ini adalah biasanya cuma kabel, pot FJ-nya, kemudian tang crimping, sama testernya. Nah, nanti bisa kita coba pada pertemuan kelima. Nanti pada pertemuan keempat ini tentang simulator. Jadi simulator jaringan, bagaimana cara menyambungkan beberapa perangkat PC, kemudian bagaimana uh, IP address-nya, kemudian dan sebagainya nanti bisa menggunakan siswa pakai tracer untuk trialnya atau untuk uji cobanya. Nah, nanti saya buka sekalian untuk pertemuan 4 sebagai simulator. Nah, nanti di sini ada bagaimana instalasi Cisco pakai tracernya, begitu juga dengan software pendukungnya, Cisco pakai tracernya. Nanti sudah saya siapkan, silahkan di-download, kemudian dilakukan simulator. Nah, di sini nanti kalian juga bisa uh, uh, untuk dicoba gitu ya, atau simulator ketika kalian disuruh untuk
membuat suatu lab komputer dan sebagainya, atau membuat jaringan dalam skala kecil dan skala besar, nanti simulatornya di situ. Nah, Pocket Racer itu nanti ada modulnya untuk kalian coba. Nah, kemudian pertemuan ketiga untuk minggu ini tentang model infrastruktur jaringan. Oke, model infrastruktur jaringan kita buka. Oke, nah ini adalah model infrastruktur jaringan. Nah, jadi jaringan komputer itu sendiri adalah sebuah kumpulan dari komputer atau peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Nah, di sini disebutkan adalah kumpulan komputer dan peralatan lainnya. Berarti bisa komputer, bisa printer, bisa alat scan, dan sebagainya yang terhubung ke dalam satu kesatuan. Itu dinamakan jaringan komputer. Jadi nggak hanya komputer ya, tapi perangkat-perangkat penunjang yang dimana dia terhubung dengan komputer. Kemudian jaringan komputer himpunan terkoneksi sejumlah beberapa komputer, baik itu otonom ataupun mandiri. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Jadi bagaimana distribusinya, bagaimana pembagiannya perangkat lunaknya yang menentukan tingkat keterpaduan. Jadi ditunjukkan dengan software sehingga distribusi jaringan ini sesuai antara komputer satu dengan komputer yang lainnya. Nah, ini adalah jaringan komputer khusus jaringan terdistribusi. Sebagai contohnya ya, yang paling kiri ini adalah jaringan komputer terpusat. Kalau yang kanan ini adalah contoh jaringan terdistribusi. Ya, namanya juga jaringan komputer pusat ya. Jadi ada satu server di mana ada beberapa user. Kalau di sini contohnya adalah user ya, 8 user dengan satu server. Ya, tampilannya seperti ini. Ya, kalau terdistribusi, dia ada beberapa server dan beberapa user. Bisa jadi antara user satu dengan yang lainnya ini hanya melewati mungkin server A tanpa melewati yang server B ataupun C. Tujuannya apa? Agar mempercepat jaringan tersebut nyampe antara user satu ke user yang lainnya. Sehingga dibuat jaringan yang terdistribusi. Seperti contoh pada gambar yang kanan. Nah, kemudian penerapannya seperti apa? Ini adalah contoh penerapan di lapangannya. Nah, ini adalah gambar contoh jaringan terpusat dan jaringan terdistribusinya seperti ini. Nah, ini sebagai gambaran. Nah, ini adalah contoh data center. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, biasanya kalau itu juga dengan kita di provider internet itu jaringan data centernya atau servernya seperti ini. Cukup banyak data-data yang mengumpulkan data dari beberapa klien. Nah, tempatnya di sini, pusatnya di sini nih. Nah, tadi juga dibagi jaringannya. Dari tiga yang sebelumnya kita sampaikan tadi adalah mana ada PAN-nya atau personal area network. Misalnya Bluetooth, infrared, dan sebagainya. Kalau LAN ini biasanya IP komputer atau masih dalam satu kelas. Contohnya pada lab komputer. Nah, kalau Metropolitan Area Network ini jaringannya satu kota atau satu entitas dari wilayah tertentu cakupannya. Nah, kemudian ini untuk gambar modelnya ya. Jadi implementasinya seperti ini. Contoh kalau personal area network ini adalah PC, terhubung ke PC, atau PC ke telepon, atau PC ke headphone, atau PC langsung ke komputer dan sebagainya. Ini personal area network. Kalau local area network ini jangkanya lebih luas daripada personal. Jadi biasanya satu lab itu ya ada beberapa PC. Mungkin ada 50 PC yang terhubung ke server dan sebagainya, atau terhubung dulu ke hub. Kemudian ini ada kalau metropolitan ini adalah satu wilayah kota. Mungkin ada universitas A, universitas B, kemudian terhubung ke menggunakan provider internet tertentu, kemudian ada dengan pemerintahan dan sebagainya adalah WAN. Kalau WAN ini adalah internet itu sendiri, tidak terbatas dari jangkauan areanya. Kemudian pembagian jaringan berdasarkan aksesnya
ada intranet, kemudian bisa diakses untuk kalangan jaringan berdasarkan aksesnya, ada intranet, bisa diakses untuk kalangan internal saja, atau internet, yaitu bisa diakses oleh publik. Nah, kalau kalian menggunakan lab dengan menggunakan kabel atau jaringan LAN, tanpa kita hubungan ke internet, maka dia jaringannya untuk kalangan internal atau intranet. Nah, biasanya ini digunakan untuk mungkin satu printer yang digunakan untuk beberapa divisi-divisi di wilayah tersebut. Nah, kalau sudah dihubungkan ke jaringan internet, berarti dia bisa diakses oleh publik. Pada perbedaannya. Nah, kemudian pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya ini ya. Ada lognya, ada infrastrukturnya, tampilannya ini seperti pada gambar ini ya, contohnya. Nanti bisa secara lebih jauh dipelajari. Nah, ini adalah skema dari topologi jaringan itu sendiri. Jalur merah ini adalah jalur distribusi jaringannya atau kabelnya. Nah, titik yang biru ini adalah perangkat yang terhubung. Bisa PC, bisa handphone, dan apapun yang bisa terhubung ke jaringan internet tersebut. Ada topologi bus, gambarnya seperti pada tampilan kiri kanan, yang kiri atas. Kemudian ada topologi ring, topologi star, yang tadi kita lihat. Ada topologi extended star, kemudian topologi hierarki, dan topologi mesh topologi ya. Tampilan seperti itu, ada beberapa perangkat yang terhubung dan jaringan distribusinya. Nah, kemudian ini ada penjelasan masing-masing dari topologi itu sendiri ya. Tadi ada topologi bus, topologi start, topologi dan sebagainya. Yang pertama kita pelajari tentang topologi bus. Seperti ini ya, topologi bus. Mengulang kembali, ini adalah gambar topologi bus. Nah, yang pertama ini adalah kelebihannya ya. Yang pertama pasti biaya instalasinya bisa dibilang cukup murah karena hanya menggunakan kabel yang sedikit. Kemudian penambahan klien baru dapat dilakukan dengan sangat mudah. Selanjutnya itu topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Yang paling simpel ya. Namun ada beberapa kekurangan juga. Yang pertama itu jika salah satu kabel pada topologi jaringan tersebut terputus atau bermasalah, hal tersebut akan mengganggu komputer atau klien yang lainnya atau klien yang berikutnya. Selanjutnya proses sendingnya atau proses mengirim ataupun menerima atau receive dapat kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan pada topologi. Selanjutnya adalah topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Tapi dia cukup mudah dan cukup murah untuk dibangun. Selanjutnya ini adalah topologi star. Ya, ada beberapa kelebihannya. Yang pertama yaitu apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap bisa berjalan dan tidak mempengaruhi komputer lain. Kita kembali ya gambarnya ya. Topologi star ini yang paling kanan atas. Jadi ketika salah satu komputer ini bermasalah atau jaringannya terputus, maka jaringan yang lain ini tidak akan terganggu. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu bersifat fleksibel dan tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada yang topologi bus. Selanjutnya kemudian deteksi masalah juga cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Misal salah satu komputer A, B, C ini ada 5 komputer A, B, C, D, E. Mungkin jaringan A-nya ini nggak terhubung atau nggak bisa terhubung, nanti tinggal kita cari permasalahannya pada jalur yang ke komputer A. Jadi deteksi masalahnya cukup mudah dan yang lain pun tetap bisa berjalan. Kemudian kekurangannya itu sendiri adalah atau jika switch atau hub yang sebagai titik pusatnya tadi mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga akan mengalami masalah. Jadi kuncinya itu ada di switch atau hubnya ini ya. Kalau yang rusak hubnya ya, yang terhubung otomatis juga akan bermasalah semuanya itu. Kemudian cukup membutuhkan banyak kabel, makanya pasti akan cost-nya tambah.
tinggi, biaya tambah besar. Kemudian kemudian yang ketiga kurangnya yaitu jaringan sangat tergantung pada terminal pusat atau switch-nya tadi ya. Jadi semua itu tergantung di switch-nya atau hub-nya. Kalau hubnya lancar-lancar aja ya nggak ada masalah. Kalau hubnya ini rusak atau ada kendala, nanti yang lain juga ikut terkendala. Meskipun jaringannya nggak ada masalah. Tapi yang ada masalah di switch-nya atau hubnya, nanti juga yang lain akan bermasalah. Kemudian yang ketiga ada topologi ring. Nah, kita kembali ya, topologi ring ini yang tengah atas. Ini adalah topologi ring. Tampilannya seperti lingkaran. Nah, ini kelebihannya. Yang pertama itu performa lebih baik daripada topologi bus. Mudah diimplementasikan, apalagi untuk ruang-ruang rapat sebagai seperti itu. Konfigurasinya juga cukup mudah dan biaya instalasinya cukup murah karena dia nggak membutuhkan banyak kabel atau perangkat di antara komputer satu dan sebagainya ini saling terhubung seperti halnya topologi bus. Cuman dia yang terakhir ini masih bisa terhubung. Kalau topologi kan berarti kan satu arah. Kalau ini dia masih terhubung dengan yang lainnya. Cuman kekurangannya kinerja komunikasi topologi dinilai kurang banyak. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit karena jika ada yang beberapa perangkat PC, misal ada 10 PC dalam satu topologi ring, ada 3 PC yang kendala, nanti mencari akar permasalahan ini cukup sulit karena dia harus metani satu-satu gitu ya, ngeceki satu-satu gitu. Kemudian jika satu koneksi terputus, maka koneksi yang lain juga ikut terputus karena dia hampir sama seperti topologi bus. Dan pada topologi ini biasanya terjadi kolisian atau tabrakan data ya. Jadi antara eh, pengirim dan penerima ini kadang karena ada tabrakan data maka akan lebih lambat. Selanjutnya ada topologi mesh. Nah, topologi mesh kita kembali lagi seperti pada kanan bawah. Ini topologi mesh. Dia itu gabungan antara topologi ring. Namun antara topologi ring ini dia satu PC ke PC berikutnya, dia hanya terhubung ke PC yang sebelum dan setelahnya. Kalau topologi mesh, dia terhubung ke beberapa PC yang lain. Jadi kalau ring itu dia hanya terhubung dua pada PC sebelumnya dan PC berikutnya. Kalau di topologi mesh, dia antara PC sebelumnya terhubung, PC berikutnya terhubung, bahkan bisa terhubung ke PC yang depannya atau belakangnya. Itu perbedaannya ya. Nah, kelebihan dari topologi mesh itu sendiri yang pertama yaitu jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak. Jadi tidak perlu khawatir jika ada tabrakan data. Karena ketika satu jalur dilalui untuk pengiriman data tertentu, maka dia bisa lewat jalur yang lain. Dia sama halnya ketika di jalan itu ya, kita kayak, jadi jaringan itu kita ngirim dan menerima data itu kayak apa ya, kayak mobil kita di jalan itu ya. Nah, kita misal dari Jogja mau ke Surabaya mungkin ya, hanya ada satu jalur utama atau jalur provinsi itu misal. Nah, ketika itu kan jalurnya jalur atau topologi bus ya, kita lewat jalur bis itu. Nah, ketika di situ ada kendala mungkin tanah longsor dan sebagainya ya, ya udah akhirnya macet di situ. Jalurnya terputus berikutnya lah. Tapi kalau kita dengan topologi yang lain, mungkin ada jalur-jalur alternatif. Misal ada jalur tol mungkin, ada jalur alternatif lewat desa mungkin ya. Masih ada jalur lain yang bisa dilewati mobil-mobil tersebut dari pengirim ke penerimanya. Nah, kemudian besar bandwidth-nya ini juga cukup besar dan keamanan pada topologi ini bisa dibilang cukup baik. Namun ada beberapa kekurangan juga yang topologi mesh. Yang pertama itu proses instalasi jaringan pada topologi sangatlah rumit. Karena ketika harusnya PC kalau kita lihat ya, kalau di topologi ring ini dia antara PC satu dengan yang lain, yaitu atau di topologi ring ini berarti PC sebelumnya sama PC setelahnya tinggal menggabungkan kabel antara PC A ke B, B ke C. Tapi kalau di mesh ketika A terhubung ke B, B ke C, nanti antara B ke D atau B ke F dan sebagainya juga masih ada kabel lagi. Jadi cukup rumit, otomatis akan membutuhkan biaya kabel yang cukup besar. Cuman keamanannya juga cukup baik karena kan banyak jalur-jalur yang bisa dilewati juga.
Kemudian kekurangannya itu adalah konsentrasi cukup rumit, membutuhkan banyak kabel, memakan biaya instalasi yang cukup mahal. Karena tadi ya banyak membutuhkan kabel-kabel untuk menghubungkan PC satu ke PC yang lainnya. Nah, kemudian ini adalah pembagian jaringan dan penggunaan kabelnya. Ada jaringan yang berkabel atau wire network, kabel LAN, kabel UTP ya, atau kabel FO, kabel koaksial, atau kabel data sebagai contoh untuk panel kabel data. Nah, itu menggunakan kabel. Sekarang perkembangannya zaman ada wireless network atau jaringan nirkabel atau jaringan tanpa kabel. Dia menawarkan jaringan wireless ya, antara PC satu bahkan PC ke printer. Sekarang printer juga ada yang printer tanpa kabel, dia menggunakan WiFi. Ya tinggal terhubung dalam satu koneksi, maka antara PC ke printer bisa terhubung. Begitu juga PC satu dengan PC yang lain. Ataupun bahkan beberapa mungkin proyektor ya, proyektor itu kita banyak yang menggunakan HDMI dan sebagainya. Sekarang juga bisa yang menggunakan wireless atau tanpa kabel. Tadi ada dua pembagian jaringan yaitu wire network yang berkabel atau wireless network atau nirkabel atau tanpa kabel dengan memanfaatkan jaringan wireless. Nah, ini selanjutnya yaitu adalah jaringan yang berdasarkan siarannya atau castingnya. Ada unicast, unicast itu berarti satu ke satu ya. Pengirim ke penerima itu satu-satu. Satu ke A ke B dan A ke C, A ke D itu satu-satu. Kalau multicast, satu ke grup-grup tertentu. Nah, sebagai contoh, sebagai gambaran ya, nah, misal ada informasi pengumuman dari dekan gitu ya. Nah, kalau unicast jadi satu ke satu, dekan ke mahasiswa, mahasiswa satu, mahasiswa dua, mahasiswa tiga, cukup banyak informasi kan. Nah, kalau multicast berarti dekan ke kepala departemen atau ke kaprodi gitu. Dan nanti jadi tinggal ke beberapa prodi aja informasinya. Nah, nanti terserah prodinya ke mahasiswanya ini apakah lewat multicast lagi atau broadcast. Nah, kalau yang ketiga ini adalah broadcast satu ke semua. Ya, kayak kita ngirim broadcast berita jaringan tinggal kirim send ke semua yang terdaftar gitu. Jadi semua, misal di sini ada IP yang terdaftar, nanti tinggal akan mendapatkan broadcast semuanya. Nah, itu adalah gambarannya ketika pengiriman suatu data atau informasi. Nah, ini adalah model jaringan saat ini ya yang ada di dunia. Jadi eh, jalur-jalur ini nggak semata cuman ini ada jalur dan sebagainya. Sebenarnya ini adalah jalur kabel ya. Di situ mungkin kita gambarkan di situ ada banyak jaringan terdistribusi. Misal yang biru ini punyanya Telkom, yang kuning ini punyanya Linknet, yang satunya punyanya Bisnet, yang satu punyanya Telkomsel, yang satu punyanya Indosat dan sebagainya ya. Jaringan itu seperti itu dalam artian dia bisa kemana-mana. Meskipun antara satu operator yang lainnya dia ada server yang saling menghubungkan. Jadi kalau kita tarik gambar ya seperti serabut dia kemana-mana. Bahkan kita tahu kalau di ya area perumahan atau karena rumah kita tahunya mungkin hanya ada jalur satu kabel aja ya, satu kabel yang ada di depan rumah kita mungkin ada tiang kabel dan sebagainya. Kalau kita keluar sebentar ke jalan provinsi mungkin ya di situ kan ada beberapa eh, provider yang jadi satu akhirnya numpuk di situ. Ya kayak distribusi jaringan listrik kayak seperti itulah. Rumah kita hanya ada satu, cuman di pusat atau sentralnya ini cukup ruwet apalagi melewati jalan raya dan sebagainya. Itu adalah gambaran untuk model jaringan saat ini. Jadi sudah terdistribusi ke manapun sebenarnya. Nah, ini adalah model jaringan juga saat ini ada internet yang dia terhubung ke beberapa ISP. Kemudian ISP ini ada beberapa ISP ya karena ISP Internet Service Provider ini perusahaannya ya ada masing-masing. Kemudian ada ISP yang menggunakan kabel, kemudian ada ISP yang menggunakan tower, kemudian ada ISP yang memanfaatkan jaringan GPS, 3G, bahkan 5G juga ya untuk saat ini ya. Cuman awal mualnya dia juga kabel fiber optik sebenarnya, cuman kabel optik yang dipancarkan sehingga dari USB ini biasanya dia bisa untuk memancar ke perangkat-perangkat seperti gadget HP dan sebagainya. Nah, ini adalah gambaran tentang model jaringan saat ini. Nah, sebenarnya ada beberapa video yang ya mungkin nanti saya tampilkan juga di Bismatnya. Jadi bagaimana alur atau distribusi jaringan itu terhubung antara
server hingga ke end usernya. Jadi kita kadang tahu pakai HP ini kan dia kan nggak terhubung ke kita tahunya terhubung ke internet tanpa kabel gitu ya. Nah, sebenarnya untuk BTS jalur FO-nya juga gitu. Ada kabel FO-nya yang dipancarkan. Jadi karena pemancarnya BTS yang besar, otomatis bisa untuk perangkat input jaringannya cukup luas. Atau mungkin antara BTS ke BTS sama halnya ketika kita menggunakan router gitu ya. Router atau pemancar internet access point itu, nah, kita kan bisa ya dari kabel ada akses point kita pancarkan, kemudian di lingkungan kita atau circle ruangan kita ini bisa saling terhubung gitu. Nah, bahkan untuk memperkuat ada akses point sendiri. Nah, di mana dia tanpa kabel LAN, tanpa dari modemnya ke server, tapi dia bisa menghubungkan antara eh, pemancarnya atau akses point. Jadi dia kayak repeater gitu ya, sebagai repeater aja. Jadi penguat dari ngambilnya dari apa WiFi dipancar lagi sebagai WiFi. Kalau yang repeater pertama ini kan dari modem dipancarkan melalui access point. Nah, guna untuk repeater ini dia nggak ngambil lagi ke modem tapi dari access point tadi yang dipancarkan WiFi tadi dipancarkan lagi lah. Nah, kira beberapa banyak repeater ini bisa cakupannya menjadi cukup luas ya. BTS atau perangkat-perangkat power provider Indosat ya, itu seperti itu sebenarnya. Cuman peralatannya mereka yang lebih modern atau lebih canggih, hingga cakupannya juga cukup luas. Nah, itu adalah sedikit gambaran tentang jaringan komputer. Mungkin dari mas-mas mbak-mbaknya ada yang ingin ditanyakan. Untuk saat ini kita masih ke arah teori ya. Nanti kita coba simulator membuat contoh eh, jaringan komputer dalam satu lab atau mungkin jaringan skala besar dan sebagainya atau mungkin distribusi jaringannya itu seperti apa dengan memanfaatkan simulator. Nanti kita install Cisco Packet Tracer. Ya, mungkin dari teman-teman juga sudah banyak atau yang sudah terbiasa menggunakannya. Nah, silakan mungkin barangkali ada yang ingin ditanyakan, monggo. Sekalian saya absen ya, nanti barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Dari kelas G1 atas nama Febriani Nur Azizah, ada? Tadi, Pak. Nah, hadir ya Febriani. Selanjutnya Farel Fahinsa, Hadir, Pak. ada? Oke. Bintang Khairi Alardri, Hadir, Pak. bintang ada ya. Kemudian Alika Dwi Rahmadani. Pak. Oke, Farhan Prasetyo, Hadir Pak. Hengki Wildan Noviana, Hadir Pak. Krisna Yuda, Tanzila Bagus Ramadan, Tanzila ada, Sial Dani Wibowo, Hadir, Pak. kemudian Adi juga, Hadir, Pak.
Dari Wibowo ada? Hadir, Pak. Kemudian Adi Yoga Rizky, Hadir, Pak. Zaki Nugraha, Hadir, Pak. Zakaria Umar Wijaya. Hadir, Pak. Kemudian Aldi Febrianto, Hadir, Pak. Ari Kurniawan, Hadir, Pak. Drazen, Hadir, Pak. Amelia, kemudian kelas V2 ada Yoga Pratama, Yoga. Selanjutnya Briantra Marpau,